Oke. Gitu. Nah, terus yang terakhir ini Gus, perihal barokah itu kan tetapnya kebaikan dan tambah banyak. Baik dan tambah banyak. Subutul khairi wa kasabuhu. Oke. Mendapatkan kebaikan dari Allah dan jumlahnya itu banyak. Nah, kalau konsep barokah di istri mungkin Guru. Nah, ini ya. Yang untuk yang istri itu gimana Gus untuk? Jadi katanya Syekh Asy'arawi, idza nazalatil barakati 'alal zauja, katanya aslahat ha, katanya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan beliau terkait barokah dan cara mendapatkannya. Mungkin lebih spesifiknya Gus untuk santri atau pengurus. Kan di santri dan pengurus itu banyak terjun ke beberapa divisi kepengurusan. Nah, seperti pengurus media mungkin, atau dari kebersihan, keamanan. Itu mungkin lebih bagaimana untuk teman-teman yang seperti ini? Jadi yang pertama ketika dikonkretkan bagaimana barokah untuk santri, bagaimana cara mendapatkan barokah untuk santri itu menjadi pengurus. Jadi santri yang mendapatkan barokah ke rumahnya itu nanti yang pertama ilmunya akan bermanfaat kepada masyarakat dan keberadaan dia di masyarakat akan bermanfaat. Tidak harus dia menjadi kiai, tidak harus menjadi ustadz. Nah, ketika dia itu misalnya itu menjadi pedagang yang melaksanakan fikih muamalah dengan baik. Ketika jual belinya itu benar. Ketika akad gadainya itu benar. Itu namanya ilmu manfaat ketika menjadi pengusaha. Ketika akad musyarakah, akad kerjasama, akad firma itu benar. Sehingga dengan perilaku ini maka rizkinya itu berkembang dengan baik dan keluarganya hidupnya bahagia. Itu ketika pulang. Yang ketepatan dia itu menjadi pejabat, maka yang dia gunakan adalah hukum jinayat dan ahkam as-sultaniyah. Maka melaksanakan jabatan dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Maka dia berbuat adil. Karena berbuat adil itu menempatkan suatu pada tempatnya dan melaksanakan aturan dengan konsisten, maka masyarakat menjadi tentram dan damai dan dicintai oleh masyarakat, maka oleh Allah hidupnya tenang dan diberikan rezeki yang banyak, dan kemudian jabatan itu jadi barokah, oleh orang diangkat terus. Nah, ketika dia itu menjadi kiai, maka jadi kiai yang dia itu ulamaul akhirah. Jadi ulama yang mementingkan kehidupan akhirat. Maka apa yang dia lakukan itu untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, untuk berjuang dia untuk meninggikan agama Allah, maka dia tidak akan berfatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan benar, merujuk kepada pendapat ulama-ulama salaf yang muktabarah. Jadi dia tidak mudah dengan Rasulullah bersabda. Nah, tetapi ini ulama berkata begini, pamannya. Saya ditanyakan hukum, saya bersandar misalnya kepada Imam Abu Suja, di mana di takrib. Walaupun saya tahu hadisnya, jangan-jangan salah cara memahaminya. Nah, karena tingkat usul fikihnya tidak tinggi. Nah, itu maka dia itu namanya mempunyai ilmu yang barokah ketika menjadi kiai. Nah, itu konsep barokah. Maka apa yang dimiliki berkembang dengan baik, dan apa yang dimiliki itu mendapatkan kebaikan dari Allah dan jumlahnya banyak. Santri itulah. Kemudian bagaimana santri yang menjadi pengurus? Nah, Allah menyatakan begini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada pemimpin yang mentaati Allah. Nah, kemudian dalam hal ini pondok pesantren ulil amrinya siapa? Kiai. Kiai. Nah, kiai itu memberikan undang-undang supaya pondok pesantren berjalan dengan baik. Pondok pesantren untuk apa sih? Untuk diilai kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Dengan cara apa? Mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Ketika mengajarkan ilmu Allah itu di satu tempat perlu beberapa komponen.
ada guru yang harus mengajar, kemudian ada sarana dan prasarana yang menyiapkan kebutuhan belajar, juga harus ada pengurus yang mengatur ketertiban, kemudian harus ada keamanan yang harus menjaga ketertiban, dan kemudian ada bagian kebersihan untuk menjaga kebersihan. Semuanya itu berjalan dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Semuanya untuk meninggikan agama Allah. Enggak ada bedanya. Waktu Nabi berperang, ada sahabat yang bagian dia itu memimpin perang. Ada sahabat yang bagian tukang masak. Ada sahabat yang tukang membawa alat perang. Itu semuanya pahalanya sama al-jihadu fi sabilillah. Meskipun tidak ikut perang. Ya, karena ikut kan kebutuhan perang. Contohnya tadi, orang yang turun pertempuran kalau nggak disiapin makan kan dia berperang. Orang tadi yang tentara yang berperang kalau nggak disiapin anak panah nggak bisa ini. Nah, kemudian kalau orang kalau nggak disiapin tenda kan panas. Maka semuanya itu sama di depan Allah sama li'ila'i kalimatillah, namun tugasnya masing-masing. Nah, begitupun di pondok pesantren yang menjadi pengurus, yang ngajar sama tugasnya dengan kameramen. Kenapa? Karena ilmunya tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa melalui kameramen. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak sebenarnya kecuali dengan itu kamu jadi ikut wajib. Maka kedudukan kameramen sama dengan ustadz yang ngajar. Yang ngajar sama karena dalam rangka untuk menyampaikan dakwah. Maka karena itu ketika semua pengurus tadi itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan artian mentaatin semua aturan yang ada, yang aturan itu sesuai dengan Al-Quran dengan hadis, diniatin karena Allah, maka semua santri itu akan mendapatkan barakah. Akan apa yang dimiliki itu berkembang dengan baik dan akan mendapatkan kebaikan dari Allah dengan jumlah yang banyak. Contoh, nanti yang kameramen itu ketika pulang ke rumahnya dia punya studio untuk studio syuting. Pulang ke rumahnya dia itu nanti mempunyai perusahaan pembuatan film. Film-film yang bagus, yang mengandung dakwah. Nah, itu ketika pulang ke rumahnya. Kemudian setelah itu film-film yang ditayangkan atau yang dibuat itu ternyata membawa kebaikan. Nah, itu barokahnya kelompok-kelompok tenaga kameramen atau tenaga media. Gitu ya. Kemudian misalnya ustadz yang ngajak ke pulang ke rumahnya, ternyata dia menjadi kiai. Tapi kiai yang ulamaul akhirah, yang mengembangkan iman dan takwa pada masyarakat. Yang ketepatan kebersihan, dia punya perusahaan bagian kebersihan, punya perusahaan daur ulang, punya usaha pertamanan dan macam-macam, sehingga dia itu hidupnya itu membuat bahagia, dia kaya dan nanti setelah punya untuk kebaikan gitu ternyata. Atau ternyata setelah pulang ke rumahnya dia itu punya anak pinter, sekolah di kedokteran. Nah, kenapa? Karena dulu di pondok dia rajin menjadi bagian kebersihan. Nggak dikira ternyata dia punya anak pintar, ternyata bisa. Nah, ada contoh misalnya, di pondok itu suka melukis. Tapi mungkin dia karena Allah, Anwar Sam misalnya di Solo itu. Lu punya anak di arsitek kan? Nah, itu mungkin dia ketika dia ada di pondok dan bahkan setelah dari pondok dia berkhidmat ngajarin kaligrafi. Ternyata oleh Allah diberi anaknya itu pintar gambar, tapi gambarnya gambar rumah. Nah, itu bagian daripada apa? Allah memberikan barokah. Anaknya itu ternyata bisa melukis, tapi lukis ternyata diperlukan banyak orang. Nah, bisa menggambar bangunan masjid, mungkin gambar sekolah. Kenapa? Mungkin dia ketika di pondok bahkan sudah berhenti tetap berkhidmah dalam rangka ngajarin ini. Nah, kemudian ada alumni sini dulu rajin itu dia ngurusin kamera. Sekarang mempunyai usaha dia itu bagian perfotoan macam-macam itu. Siapa itu? Anak itu sekarang tinggalnya di Tikung gitu ya. Itu juga begitu. Jadi begitu juga begitu di pondok dulu berjuang baik dengan masyarakat di pondok ini
Bahkan dia yang pertama kali menemani pendirian aliyah di Syarifuddin. Di bawah itu ada namanya Pak Syakir gitu ya. Dia pulang ke rumahnya jadi kiai, mendirikan pondok, ada sanawiyahnya, ada aliyahnya, dan anaknya pintar gitu lah. Nah, itu artinya apa? Ketika di pondok jadi pengurus, dia jadi guru, jadi kebersihan, semuanya itu iman dan bertakwa, artinya melaksanakan aturan dengan konsisten, bahkan lebih dari yang diminta, tapi diniatin mengharapkan ridho dari Allah. Oke. Nah, terus yang terakhir ini Gus, perihal barokah itu kan tetapnya kebaikan dan tambah banyak. Baik dan tambah banyak. Thubutul khairi wa katsabuhu. Mendapatkan kebaikan dari Allah dan jumlahnya itu banyak. Nah, kalau konsep barokah di istri mungkin Guru, nah ini ya, yang untuk yang istri itu gimana Gus untuk? Jadi katanya Syekh Asy'arawi, idza nazalatil barakati alal zauja, katanya aslahat ha, katanya. Ketika itu barokah jatuh kepada istri, maka barokah membuat istri itu baik. Apa istri itu baik? Yang pertama, istri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa ciri iman bertakwa kepada Allah? Maka fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka si wanita itu rajin ibadah kepada Allah. Kata qanit itu rajin ibadah dengan sungguh-sungguh, baik ibadah ataupun di rumah. Itu istri itu menjadi orang yang rajin ibadah. Kemudian yang kedua, perempuan itu akan menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik ketika suaminya tidak ada. Kemudian yang ketiga, idza ra'aitaha sarratka. Ketika dilihat itu selalu menyenangkan. Jadi dari sisi cantiknya ya standar ya. Karena cantik ini sifatnya itu kan persoalan persepsi, persoalan rasa. Relatif. Iya, pada saya relatif ya, tapi soal rasa. Ada orang menganggap yang cantik itu kalau berbadan itu gemuk. Ada orang itu menganggap cantik ketika dia putih. Ada orang menganggap cantik itu ketika tinggi. Orang itu kan cantik itu kan relatif, artinya itu soal rasa. Ada orang menganggap cantik itu ketika kutilang, kuning, tinggi, langsing. Itu kan persoalan. Tetapi yang paling jelas, seorang suami istri ini akan terlihat cantik secara fisik itu hanya 3 bulan. Lebih dari itu tuh tidak secara fisik. Lebih banyak kepada perilaku. Maka Rasulullah menyatakan, idza ra'aita sarratka. Ketika kamu melihat itu, hati kamu menjadi senang. Sikapnya lembut, kemudian mau berhias, kemudian kalau bicaranya itu menyenangkan. Karena apa? Karena wanita ini ketika memberikan sesuatu ini, ketika memberikan kebaikan akan diterima, akan memberikan yang terbaik pada kita. Contoh ini bahasa vulgarnya. Ketika kita memberi uang 100.000, apa yang diberikan perempuan? Nasi dan lauk. Makanan sudah berbentuk ya, jadi. Ketika kita beri uang 100.000, apa yang diberikan oleh perempuan? Makanan. Ya, coba. Ketika kita berikan senyum kepada istri, apa yang diberikan? Kesetiaan. Ketika memberikan sperma kepada istri, berikan apa? Anak. Ketika kita berikan baik kepada istri, maka istri akan berikan yang terbaik untuk kita. Tapi sebaliknya, ketika memberikan kejelekan, maka sampah yang diberikan. Coba, ketika suaminya berkata-kata kotor, maka istrinya membalas apa? Dengan sikap yang menyakitkan. Nah, maka karena itu kata Imam Asy'arawi itu ketika barokah kepada istri itu turun, maka berikutnya apa katanya? Wa idza amartaha ata'atka. Ketika kamu itu punya istri yang barokah, ketika diajak pada kebaikan, istri itu mengikutinya. Tidak membuat alasan apa-apa. Ketika diajak sholat, itu dia mentaati dengan senang hati. Ketika diajak silaturahim, dia mengikuti dengan senang hati. Ketika diajak untuk berjuang, dia mengikuti dengan senang hati. Itu istri-istri yang barokah. Nah, yang terakhir karena apa? Karena idza ghibta hafidat nafsaha wa malaka. Ketika kamu itu lagi pergi
maka dia bisa menjaga diri dan menjaga harta kamu. Lah, tetapi bilang gini, kapan punya istri yang barokah? Ya suaminya harus barokah dulu. Harus tirakat dulu. Loh iya, karena Allah menyatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wal khabisatu lil-khabisin. Jadi wanita-wanita yang baik untuk siapa? Laki-laki baik. Jadi kalau ingin mendapatkan istri yang barokah, ya kita diri sendiri yang barokah. Karena apa doa kita yang baca apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ Allah menyatakan doa yang diajarkan oleh Allah, ya Allah berikan kami istri yang menyenangkan. Berikanlah ya Allah anak yang menyenangkan. Tapi kata kuncinya mah waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dibalik dulu. Kalau kamu ingin punya istri yang menyenangkan, punya anak yang menyenangkan apa? Jadi orang yang beriman dan bertakwa. Berarti apa? Pembuka barokah itu iman dan takwa. Jadi kalau orang menikah itu ingin istrinya barokah, dulu dimulai dirinya beriman dan bertakwa. Itulah itu. Maka tadi bilang begitu katanya. Kata Imam Syafi'i, "Idza nazalatil barakatu 'ala zawji aslahatha." Maka membuat barokah itu dia menjadi baik istri itu. Nah, itulah mungkin gambaran-gambaran tentang konsep barokah secara makro, terutama di pondok pesantren. Maka karena itu, pengurus pondok pesantren itu dengan semua bidangnya, dengan semua divisinya itu, jangan melihat dirinya jabatannya apa. Karena jabatan apapun muaranya itu adalah lillahi kalimatillah, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketika dilaksanakan dengan konsisten, dengan istiqamah, dan diniatin mengharapkan ridho dari Allah, itu masuk kategori iman dan bertakwa. Ketika beriman dan bertakwa merupakan pintu masuk untuk mendapatkan barokah dari Allah. Apa barokah dari Allah? Itu adalah kebaikan yang datangnya dari Allah dan jumlahnya banyak. Walaupun kelihatannya nampaknya kecil, ketika dia barokah akan berkembang dengan baik. Seperti yang diilustrasikan, biji pohon mangga itu kecil, tapi ketika barokah berkembang akan menjadi pohon besar. Tapi kalau nggak barokah, busuk, nggak jadi apa-apa. Begitupun pohon besar kalau nggak barokah mati, nggak jadi apa-apa. Lah, begitupun santri ilmunya sedikit, tapi barokah. Ketika pulang ke rumahnya berkembang, maka menjadi orang yang manfaat pada orang lain. Tapi sebaliknya ilmunya banyak tapi nggak barokah, maka itu tidak. Nah, itu maka penting memahami barokah dengan baik dan memahami cara mendapatkan barokah ini, lalu berusaha untuk mencapai yang barokah ini. Barokah pada ilmunya, barokah pada badannya, barokah pada hartanya, barokah pada keluarganya, dan terutama yang terakhir katanya, karena pemandunya ingin menikah, barokah pada istri. Amin. Terima kasih Gus, kami sudah mendapatkan banyak ilmu baru beserta konsep-konsepnya, tata caranya dan sebagainya. Mungkin hanya itu dari kami Gus. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan ilmunya yang sudah jenengan sampaikan dan berikan ke kami Gus. Mungkin hanya ini, kami pamit dulu Gus. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.